Aneh-aneh aja. Emang Anda mau ngambil kelapa? Kenapa punya parang? Anda punya keyboard. Datang bawa keyboard, CPU, floppy disk, modem Anda bawa. Modem dial up. Modem dial up. Pita Kuning Podcast. Selamat datang di edisi perdana podcast masa kecilku di Pita Kuning bersama saya Panji Pragiwaksono. Ini adalah podcast yang rencananya tempat saya mengundang orang-orang yang mungkin Anda kenal, yang ini sih Anda belum kenal, justru mau dikenalin. Yang Anda kenal untuk kita bahas masa kecilnya seperti apa. Karena kita semua termasuk Anda pasti punya masa kecil untuk diceritakan. Tapi adik-adik pasien kanker yang kami bantu di Pita Kuning ini punya masa depan untuk diperjuangkan. Mereka pengen juga tuh cerita, kayak kita cerita soal masa kecilnya. Saat ini kan mereka masih kecil-kecil nih. Dan penyakit kanker yang mereka miliki di dalam tubuh mereka itu jadi bisa dibilang penghalang untuk mereka bisa tumbuh besar, dewasa, sehingga bisa punya cerita-cerita seperti kita semua. Nah, di episode perdana ini saya ngundang seorang kawan lama yang belum lama ini menggantikan posisi Steny Agustaf, sahabat saya sebagai ketua, menjadi ketua yang baru. Raka. Bang. Apa kabar? Baik. Jangan manggil gua Bang dong. Apa? Mas karena Enggak, Anda kan ketua. Saya yang manggil Anda Bang dong. Raka sama saya. Jadi ini kita gua lu aja deh ya. Ya. Gua kan di sini pembina, di Pita Kuning ini gua pembina. Terus udah gitu pembinanya bersama dengan Steny Agustaf. Terus pengawasnya Indro Warkop. Dan ketuanya yang baru adalah Raka. Tapi kita kenal udah lama ya? Udah lama. Dari semacam aktivisme. Dari yang sedang positif COVID. Dia ini fansnya Anies. Makanya tadi ada Marcel Widianto nyela-nyela Anies, marah gitu. Tapi saya juga aktivis PSI, Pak. PSI? Oh iya benar. Iya dia juga aktivis PSI, tapi dia juga waktu itu bantu Anies. Emang dia ular seperti saya. yang penting mana aja yang membayar, Pak. Betul, ini emang orangnya seperti itu. Tapi gua kenal Raka dari lama. Maksudnya pemahaman gue ya, atau sekenalnya gue sama Raka itu adalah orang yang punya semangat aktivisme yang tinggi, organisasional, senang main bola. Ya kita main bola. Kita pertama kali ketemu di Malang ya? Di Malang. Pertama kali ketemu dulu waktu itu pernah di Oh iya, Senayan. betul. Tapi kemudian di Blok M. Di Blok M. Lapangan bola Blok M. Betul. Tapi waktu itu terus gua lagi di Malang apa stand up ya? Iya, enggak lu acara Telkomsel kalau nggak salah. Oh, acara sebuah job gitu ya. Iya. Terus gua pengen main bola. Main bola. Nah, lu anak situ. Lu kuliah di mana? Di Brawijaya. Brawijaya. Terus pengen ngerasain kandangnya Arema. betul. Ternyata bisa. Bisa, Pak. Gua dibantu sama Raka nyewa lapangan, ya tentu duitnya lumayan lah ya dibandingin biasanya. Main bola, gue di situ, kita main bola di situ ya. Gajayana. Stadion Gajayana, itu stadion epic banget itu. Terus udah kita sering WhatsAppan, terus kadang-kadang gue ngisi acara untuk dia, terus kadang-kadang kita main bola juga di Jakarta. Terakhir kita main bola tuh mana ya? Di Bea Cukai ya, lapangan Bea Cukai nggak sih? Gue terakhir main bola sama lu ABC, Pak. ABC Senayan. ABC Senayan. Intinya kami udah deket, makanya ketika dibutuhkan seseorang untuk kemudian jadi ketua Pita Kuning, gue kepikiran Raka. Terus cerita dikit prosesnya waktu ngobrol-ngobrol sama Steny kayak apa tuh? Prosesnya cepet banget ya? Anda menjebak saya. Bukan menjebak saya tidak bisa hadir waktu itu. Enggak, soalnya kan, waktunya susah bener deh, aneh-aneh, geser sini, geser situ. Ya ini gue gimana ya, bingung gue. Lu WhatsApp gue, share poster, posisinya head of program, Pak. Memang saat itu ada program memang, itu juga. Tapi mungkin Steny ngeliat, oh ini orang bisa dijadikan ketua gitu. Akhirnya ditawarin jadi ketua. Iya, berproses, present ide, sekitar sejam setengah, tiba-tiba kayak lu cocok jadi ketua. Tuh kan bener kan? Kok tiba-tiba tidak sesuai dengan briefing? Iya. Berarti lu Steny ngelihat sesuatu. Steny tuh udah jadi ketua berapa lama ya? 2 tahun ya? 2 tahun. Jadi dia ngerasa, oh iya ini kayaknya cocok nih dia nih. Sebagai ketua, akhirnya ditawarin kepada lu. Emang apa gagasan apa yang waktu itu lu cerita ke Steny? Kan lu disuruh present juga kan waktu itu kan. Lu kalau misalnya lu jadi ketua, lu membawa arah kemana gitu kan? Yang lu ceritain apa? Gue sama lu disclaimer bahwa gue nggak pernah handle isu ini, isu kanker tuh nggak pernah, disclaimer aja. Jadi memang jangan ekspektasi apapun. Tapi gue pernah ngelakuin satu hal dulu sama teman-teman di sekolah di Ciputat. Jadi kami mengelola sebuah sekolah gratis swasta.
Nah, yang kami lakukan adalah nempelin adik-adik dengan kakak-kakak. Jadi per semester si kakak itu mengcover kebutuhan adik. Nah, kayaknya asik nih kita lakukan sama di Pita Kuning gitu. Kayak ada satu keluarga cover untuk satu kebutuhan adik selama at least 1 tahun lah gitu. Jadi ada kontraknya. Ternyata sejalan, udah pernah tuh, tapi cuma ide, belum pernah dieksekusi, belum ada orang yang eksekusi. Udah deh, lu handle. Nih, idenya tinggal gue eksekusi doang. Tapi berarti emang ada kecocokan lah, emang Steny ngerasa toh gua sama Steny sama Pak Indro belum sempat ketemu Pak Indro ya, nanti kita ketemu akan selalu ada untuk diskusi karena ya ini anak-anak di sini udah jauh lebih lama, mungkin paling lama emang gua, tapi maksud gue kita semua tahu bahwa menjalanin yayasan emang susah sih. Apalagi kalau misalnya kita nggak pengen selalu tangan di bawah. Betul. Jadi emang harus berpikir kreatif dan masyarakat nih, setiap individu yang ada di Indonesia kepalanya itu dihajar sama berbagai macam informasi. Terus kita gimana caranya supaya bisa nembus semua itu. Jadi tantangannya tetap susah. Tapi kita kali ini sama Raka pengen ngomongin soal masa kecilnya. Kayak apa sih masa kecilnya, kok bisa dia tumbuh besar jadi orang yang punya semangat aktivisme, punya kepedulian sosial yang tinggi. Bahkan di pekerjaan korporasi sebelumnya tuh sebenarnya kaitannya masih ada hubungan sama sosial juga gitu. Mari kita bahas, Anda lahir di mana? Cilacap. Hah, Cilacap? Spesifik sekali. Saya pikir Jakarta atau mana, Cilacap ternyata. Cilacap, jadi lu orang Cilacap? Orang Cilacap. Jadi karena kakek gue dari nyokap itu Pertamina, Pak. Pertamina. Jadi besar waktu itu lagi di dinasti Cilacap kan ada perusahaannya di sana. Ya udah lahir di sana. Kebetulan bokap lagi S2 di Jogja. Ketika gue lahir. Jadi nyokap sama orang tuanya brojol lah gue di sana. Terus nyokap kerja ke Jakarta, gue tinggal sama kakek nenek. Oh, berarti emang lu gak disayang? Kayaknya gitu, Pak. Kayak gue curiga gitu, Pak. Bapaknya kuliah, ibunya kerja di Jakarta. Lu tinggal sama kakek nenek. Kakek nenek di Cilacap, sempat pindah ke Indramayu. Pasti secara sosial rasanya aneh ya? Aneh, Pak. Aneh ya? Maksudnya teman-teman lain orang tuanya ada tuh depan mata. Gue tumbuh tuh kalau main di kilang minyak, Pak. Kalau main di kilang minyak. Orang kaya. Lu pernah denger? Enggak, orang kaya. Lu pernah denger waktu itu kilang minyak di Balongan tuh meledak? Gara-gara lu tuh? Ya enggak lah. Lagi main petasan jamet. Siutar. Anak kita. Jadi mainnya di kilang minyak. Dulu tuh waktu Balongan lagi, kalau nggak salah tahun berapa ya? 1993 atau 94 gue lupa. 94, 95. Pokoknya pernah meledak. Gue lagi main di situ. Jadi kakek gue juga lagi kerja. Kakek lu kerjanya juga di kilang minyak. Kilang minyak Gitu. Jadi dari kecil gue didoktrin bahwa besar kamu di Pertamina gitu. Oh gitu. Nggak, tapi maksudnya lu nanya dong sama gimana ya ini soalnya gue soal isu ayah anak nih deket banget sama psyche-nya gue. Orang tua lu tetap berkomunikasi walaupun mereka jauh? Enggak. Mereka berapa lama sekali mereka balik? Akhirnya gue mereka nggak pernah balik, kabur dong mereka. sebelum gue TK gue diambil ke Jakarta, tinggal sama nyokap. Nyokap tapi masih di Jogja. Jadi sebenarnya dari 0 sampai TK nggak banyak ketemu orang tua? Nggak banyak. Waduh. Jadi memang pada akhirnya juga setelah TK sampai kakek nenek gue wafat, gue tinggal lebih dekat dengan kakek nenek. Oh gitu. Kakek nenek lu wafat ketika orang tua lu masih di luar kota sendirian dong di rumah jaga rumah. Jadi lu kayak kan ada tuh teman-teman gue yang manggil kakek neneknya mama papa, ada yang kayak gitu. Iya ada emang. Iya. Lu agak kayak gitu karena lebih kerasa ke orang tua. Mungkin karena gue orang Jawa gitu kan, orang Jawa Tengah, jadi manggilnya eyang gitu. Tapi lebih dekat sekali gitu. Bahkan masakan kesukaan gue tuh masakan eyang, bukan masakan nyokap gitu. Masakan eyang. Oh gitu. Emang apa masakan eyang yang? Nasi goreng, Pak. Nasi goreng, telur ceplok. Udah. Menyenangkan. Sampai sekarang nggak pernah ada yang gue bisa rasain lagi sejak beliau wafat. Mau nggak ngerasain? Gimana? Mati dong, Pak. Bukan. Gue mau manggil eyang lu, bukan lu yang mati. Serem juga. Iya kan main jelangkung ya yang lu muncul buat ngasih resep aja. Jadi ketika TK lu dibawa ke Jakarta. Di saat bokap lu masih di Jogja. Masih di Jogja. Karena nyokap lu kerja. Dan udah waktunya. Akhirnya resign. Bokap nyokap. Oh nyokap akhirnya resign. Terus tarik gue ke Jakarta, gue TK karena gue waktu itu juga punya adik kan. Jadi nyokap gue ngelahirin adik gue di Cinere. Bokap lu di Jogja, nyokap lu di Jakarta. Iya. Kok bisa punya adik? Gak tahu tuh kayaknya. Bener juga ya, gue baru kepikiran ya.
Ya kan emang nggak bisa naik pesawat tuh, ada aneh-aneh aja. Terus udah gitu lu pindah ke Jakarta bersama dengan adik lu sama nyokap lu? Jadi nyokap gue tuh resign ketika dia ngelahirin adik gue. Nah terus dia sempat tinggal di Jakarta, gue masih tinggal sama eyang gue di Indramayu pada saat itu. Gue mau TK tuh umur 4 kalau nggak salah, gue ditarik ke Jakarta. Gue TK ke Jakarta. Oke. Tinggal sama nyokap. Terus bokap lu? Masih S2 di Jogja. Jadi sebenarnya udah mah lu lebih dekat sama kakek nenek, tetap lebih dekat sama nyokap ketimbang sama bokap. Iya. Kalau bisa dibilang gue besar sama nyokap sih kalau misalkan dibilang. Jadi nyokap gue nggak tahu bokap gue kuliahnya lama banget ya. Jadi dia S2 gitu kan di. Kurang fokus kali sama apa? Kayaknya kayak gitu kan. Kuliahnya apa sih? Dokter. Enggak, teknik sipil, Pak. Teknik sipil. Ya mungkin pada zamannya emang lama-lama. Iya, dan dia ikatan dinas dari S1-nya. Jadi S1-nya dia di Institut Sains Teknologi gitu, dikuliahin S2 gitu. Gua nggak tahu apa yang dikerjain, kayak lama banget di Jogja. Gitu. Jadi gue tumbuh besar ketika TK pun gue sama nyokap gitu. Apakah sempat ada kayak tekanan sosial dari teman-teman, nggak punya bokap lu mana gitu, yang nongol nyokap mulu gitu? Enggak sih, karena gue dari kecil itu TK tuh udah jalan sendiri, Pak, nggak diantar-antar. Wah, hebat bener ya. Mandiri bener ya. Miskin lebih tepatnya. Kasian bener ya. Iya, kan gue tinggal di kontrakan kecil. Keadaan. Gue nggak punya apa-apa. Gitu. Terus main lo apa waktu kecil? SD yang lo inget main apa? SD gundu gue. Gundu ya. Gundu. Iya, itu makanan mainan yang sangat merakyat gitu. Sama merakyat. Zaman lu SD masih ada gambaran nggak? Tau nggak lo? Jadi ada kotak, isinya gambar-gambar, karton, terus lu gunting-gunting, mainnya kayak gitu. Gitu. Jadi lu megang gacoan lu, jagoan lu, gue megang jagoan gini gua. Ya? Terus gitu. Gitu. Nanti yang ada patas dari punya gua. Tajos. Lo tau Tajos nggak? Tajos juga ada, tapi sebelum Tajos gambaran. Iya, gua tahu. Iya. Yang kecil itu kan? Iya, kotak-kotak kecil segini gitu, iya. Pada zaman itu masih ada? Ada. Oh, tapi lu lebih senang main gundu? Main gundu gitu, jadi karena dulu gua atlet gundu, Pak. SD gua atlet gundu. Bener. Anda berjuang di Asian Games juga Anda. Membawa nama Indonesia sebagai atlet gundu. SD gua porseninya ada kelerengnya, ada gundunya. SD lu porseninya ada gundu. Ada gundunya. Luar biasa. Anda mewakili kelas Anda. Bisa kan kelas kan? Angkatan. Oh, angkatan. Iya. Lu mewakili angkatan lu. Masih ada nggak skillnya? Coba sentil. Iya. Gitu. Kan dulu gundu gini ya. Gundu kan ada setelannya gini. Iya. Sama ada yang gini. Iya. Lu yang kayak gimana? Gue yang jari tengah. Oh, jari tengah. Oh, gini. Soalnya gini. Jari telunjuk tuh buat ngarahin. Oh. Gitu. Jari telunjuk ngarahin, jari tengah yang tas gitu. Iya. Skill Anda. Makanya, biasanya orang kalau main golf gedenya orang main gundu gedenya main golf atau main bowling atau main biliar kayak gitu. Itu ke bawah-bawah enggak? Enggak ya? Dari 3 olahraga yang lu jelaskan, gue cuma pernah main biliar. Yang 2 gue nggak pernah main. Ya kan, secara prinsip kan mukul bola mahal, gitu. Tuh. Iya benar, emang mahal. Masih susah ternyata sekarang. Susah. Kerja buat bangsa itu susah. Iya, luar biasa memang untuk membantu adik-adik Indonesia. Oke, jadi lu SD, bokap lu mulai rutin dalam kehidupan lu tuh berarti umur berapa? TK besar beliau lulus, pindah ke Jakarta, kerja di Jakarta. Oke, berarti sisanya ya lu akhirnya ketemu juga sama orang tua lu ya, maksudnya nggak lama gitu. Nggak kayak yang lu SMP baru bokap lu balik, hai, lama bener kuliah aja, ngapain aja tuh, kayaknya kabur. Betul, tapi SD kelas 2 kakek gue pensiun, pindah ke Jakarta. Gabung juga akhirnya. Sama nenek lu? Sama nenek gue. Oh, jadi semuanya serumah di Jakarta. Lu kalau ditanya ya, masa kecil lu tuh menyenangkan atau enggak, jawabannya apa? Menyenangkan ya? Waduh. Menyenang. Ya, gitulah. Gimana sih, Be? Enggak, lu nakal enggak? Kan mukanya enggak? Gue culun. Ya, kelihatan. Dulu tuh anak yang jadi korban bully. Iya. Iya, sama kayak gue juga. Gue dulu botak pakai lu sekarang. Oh gitu? Serius, sampai SMP kelas 2. Julukan gue Pitak. Karena pala lu pitak? Enggak, Pak. Sampai sekarang gue penasaran, Pitak kemana? Namanya juga anak SD goblok. Botak disebut Pitak, padahal kagak ada pitaknya. Iya. Gue Pitak dulu. Jadi sebutannya Pitak, nggak pernah dipanggil Raka, dipanggilnya Pitak. Bahkan sama guru pun dipanggilnya Pitak. Gila, ini sekolah. SD apa? Di Jakarta kan? Di Depok, Pak. Di Depok, apa namanya? Sarang PKS sekarang. Bagus. PKS, saya punya teman di PKS. Jadi SD gue itu cikal bakalnya PKS, Pak. Hah, kok bisa? Emang SD-nya apa? Boleh nggak boleh sebutin? Nggak apa-apa, sebutin aja. SD IT Nurul Fikri. SD? IT Nurul Fikri. IT-nya apa? Islam Terpadu. Oh, SD Islam Terpadu Nurul Fikri. NF. Iya, apa ya kalau NF Nurul Fikri. Lu Nurul tau Fikri. Yang NF yang suka les, bimbel.
Anak lu nggak dilupintelin apa gimana? Kalau tahu lu Kristen, kenapa tahu lu? NF. Iya ada. Negeri. Maaf. Nah itu Nanti saya cari tahu. di Depok Pak. Di Depok. Itu iya, saya sebelah ada Primagama. Itu cikal bakalnya partai Pak. Oh gitu, dari situ terus ngegede. Gede. Dulu kan namanya PK kan? Partai Partai Keadilan Iya. betul. Sebelum akhirnya terus pecah jadi Iya. PKS. Dulu Iya. kantornya di belakang SD gue. Oh gitu. Terus Jadi partai. dari awal udah. Dan pengisinya tuh komite ini orang tua komite di sekolah gue. Oh gitu. Kayak gimana tuh SD itu di SD itu ada anak yang nggak Islam nggak? Nggak ada. Nggak ada, harus Islam. Oh, Dan harus Islam. berkerudung. Dan harus berkerudung. Dan alhamdulillah sampai sekarang temen gue berkerudung semua Pak. Termasuk yang cowok? Tentu tidak dong. Tentu Kan tidak. harus berkerudung yang perempuan. Gua Ada mikir aneh-aneh lagi. saja. Masa yang cowok juga harus berkerudung? Harus berkerudung. Jadi kan ada sekolah-sekolah Islam yang lain yang jadi formalitas terus keluar udah gitu. Iya, Kalau iya. SD gue enggak alhamdulillah. Oh, Anak-anaknya taat. ya. Guanya enggak. Nggak, tapi gue nggak kebayang deh. Kan kalau gue kan SD swasta gue. Gue nggak kebayang tuh. Ini gue nanya aja ya karena gue penasaran nih. Gue tidak mampu menahan rasa penasaran gue. Keluarkan Pak, keluarkan. Iya. Ada upacara bendera kan di situ? Enggak pernah. Tidak pernah. Iya. Tiga enggak pernah ya. Gak pernah upacara bendera? Gue pertama kali upacara bendera tuh SMP. Karena gue anak pas Kibra dulu. Ini SD-nya masih ada nih? Sampai sekarang? Masih Pak, masih. Kira-kira sekarang masih ada nggak ada? Nggak ada upacara bendera? Maksudnya pemahaman terhadap Indonesia diajarin nggak di situ? Lu tahu nggak demo pertama gua kelas berapa? Kelas 4, kelas 3 SD Pak. Gila emang bener nih, ini anak-anak yang suka kita lihat sekarang tuh ngapain tuh anak-anak SD ikutan demo, lu suka ngeliat ya? Ya jadi demo-demo keagamaan, ini anak SD itu ntar gedenya jadi kayak Raka tuh semuanya tuh. Gua demo kelas 3 SD di depan kedubes Amerika, bela Palestina. Wah gila. Gila nggak tuh? Gua di brainstorm. Diajak, iya. diajak. Di sini kan sekarang boykot produk Perancis. Oh, gua dari dulu Pak. Boykot produk Amerika. Dari lucu kelas 1 banget. SD gua. Wah, gila Ditanamkan lu. Pak, seperti itu. Terus lu SMP-nya kemana? SMP-nya gua Pindah? menarik nih SMP-nya gua kan gua itu jatuh cinta lah kelas 5 SD. Lah aneh bener. Kenapa tiba-tiba ada cinta-cinta? Gua mau ngikutin gebetan gua ke lab school. Dapat beasiswa gua di sana. Waktu masih pinter lah. Terus tiba-tiba gua juga dapat negeri sama nyokap gua, udah ke negeri aja biar nanti kuliahnya gampang. Akhirnya ya udah gua belokkan ke negeri. Di mana? SMP 41 Di mana tuh? di Ragunan. Itu salah satu SMP terbaik saat itu. SSN kalau zaman gue. Apaan tuh? Sekolah? Sekolah Standar Nasional Oh, gue SMP 29 tuh. di Ragunan. Sekolah target tawuran. STT. Tawurannya sama SMP 12 dulu gua tuh. SMP 29 di Jalan Bumi Mistik. Oh, jadi lu pindah? Gue pindah ke Jakarta. Habis itu lu tadi ngomong jatuh cinta hubungannya gimana tadi? Jadi gue punya gebetan dari kelas 4. Terpendam lah. Namanya Cuman, siapa? Namanya Dinda. Tapi karena SD Agak lazim ya namanya. gue SD kan ya berteman dengan Al-Qur'an, Sarung. Subhanallah. Terus? Jadi tidak tahu nuh rasa-rasa seperti itu kan. Dan gue tahu adalah gue harus ngikutin dia, gue tembak waktu SMP. Akhirnya gue pernah tuh jalan kaki Pak dari Depok ke Lab School Cinere. Dari Depok ke Lab School Cinere, oke. Jalan kaki. Ini karena susah keadaan Karena susah Pak. Oh, iya. Karena gue nggak dikasih duit buat naik angkot. Gue buat daftar sama tes. Dapat tuh di sana dan dapat beasiswa. Jadi waktu gue daftar ada beberapa peringkat yang ini lu dapat beasiswa gitu. Dan gue dapet gitu. Kan lab school mahal ya Pak ya. Gue bilang udahlah SMP gue aman. Ya udah karena dia udah masuk ke sana. Tiba-tiba ketika gue tes negeri, gue juga dapet. Akhirnya Sama nyokap, udahlah negeri aja gitu. Terus siapa gantinya di SMP? Ada nggak? Ada lah. Oh. Pacaran pertama gue kelas 1 Pak. Kelas Gila. 1 SMP. Kenapa sih orang-orang kalau gue ajak ngobrol udah pacaran dari SD, SMP? Pacar pertama gue tuh gue kelas 3 SMA, itu juga cuma dimanfaatkan untuk melindungi dia di masa ospek. Gue cuma pacaran 5 bulan 3 hari. Nah, ospek selesai gue diputusin. Pacar pertama gue itu gue pelarian. Aneh-aneh aja lu. Jadi pacar pertama gue itu mantannya Reza Oreo, lu tau gak sih? Siapa lagi tuh? Kayak nama artis. Iya, yang Reza Oreo. Yang diputer di Iya. Reza Oreo. Siapa Reza Oreo? Anak yang main bocah. Kiamat sudah dekat sama si Andre. Tau Siapa gak? sih Reza Oreo? Lu cari tahu sendiri ya? Oke, dia tuh Iya, putus kan? sama itu orang. Jadi pelariannya ke lu. dia SD pacaran sama dia, sampai SMP putus. Masuk si Reza juga masuk ke
ke tempat gue, ke SMP gue. Putus, larinya ke gue. Oh, mirip emang lu sama si Reza ini? Enggak, beda nasib, Pak. Oh iya. Nggak lama berarti? Enggak, 3 bulan lah kalau nggak salah. Yang gue juga cuma 5 bulan 3 hari. Pas sebelum mau ospek kan SMA gue ada ospeknya. Di Gonzaga ada ospeknya. Pas sebelum ospek gue jadian, pas setelah ospek gue diputusin. Katanya karena kita beda agama. Lah kan waktu gue jadian lu tahu gue Islam. Memang gue Islam mendadak gitu. Udah selesai nih putus nih dia jadian lagi sama orang Islam. Lah apa urusan? Berarti emang gue jelek aja. Hei Bayu, Anda macarin pacar saya saat itu. Tapi ya oke, itu waktu masa-masa SMP lu. Jadi SD, SMP, tadi kita udah bahas TK, SD, SMP, SMA. Abis dari SMP kemana? Gue SMP tuh Sorry, lu nilai oke nggak SD, SMP? Gue SD oke, gue tuh ranking 3 besar terus, Pak. Selalu? Selalu. Anak pinter ngafal. Pinter ngafal. Terus dan SMP? dibantu sama doktrin-doktrin agama kan. Pada zaman itu? Pada zaman itu. SMP nilai? SMP, nah ini kelas 2 gue mulai hancur. Kenal yang namanya ngompreng. Oh ngompreng. Kenal namanya bolos, naik-naik. Gue pikir bolot, kenal namanya bolot. Kenal anjing bolot. Berantem. Bolos. Gitu. Oh, Iya, dulu SMP lu lawannya siapa? Musuh Bukan SMP? tawuran, jadi gue berantem sama temen biasanya. Oh. Itu biasa rebutan pensil. Jagoan. Kayak rebutan pensil berantem aneh-aneh. Tapi kan pensil yang ada apa namanya pensil Inul lo tau gak sih? Yang mana tuh? Aduh, pensil Yang Inul, ininya dimasukin cek. ngeleok-ngeleok gitu loh. Oh iya tahu gua, tahu. Itu harta paling berharga saat kami SMP. Untuk orang susah itu harta paling berharga. Oh berantem gara-gara begitu doang. Ya Allah. Ribut, gitu kan. Akhirnya SMA gue ya biasa-biasa saja. Apa SMA? Jadi yang menarik waktu SMP gue, jadi SMP gue tuh ada intensif. Kan satu angkatan 7 kelas. Jadi dikastain tuh kalau misalkan mauan. Yang pinter-pinter ya kelas A, B, C, D sampai selanjutnya. Gue ada di kelas ke-8. Berarti bego. Ini banget ya, maksud gue ketanda banget gitu. Iya. Kan anak-anak kan sedih ya masuk. Sedih. Ya gue di G atau H gitu, sedih banget. Gue jauh banget ke A. Gue gitu. di doktrin ada nih orang-orang yang gak akan lulus SMP. Oh gitu. Iya Pak, sama guru gue. Wah kacau juga tuh. Kacau Pak, iya. Tapi akhirnya lu bisa lulus dengan nilai terbatas dan di garis-garis eliminasi lah. Kayak gua tidak apa-apa. Nilai sekolah bukan takdir kehidupan, kawan-kawan. Iya. Sekolah hidup itu ditentukan dari bagaimana dijalankannya, bukan diawalkannya. Sah. Karena kemarin teman gue yang pintar waktu SMP ngechat gue di LinkedIn nanya kerjaan. Iya. Bawa dong ke sini dong untuk membantu adik-adik pasien kanker. Lu belum cerita terus lanjutannya SMA-nya SMA gue 60 Kemang. Nah, itu wow, baru. SMA bagus tuh. Itu Kemang dong. SMA sasaran tawuran. Gurunya Pak. bule enggak? Gurunya bule. Sasaran tawuran. Setiap Januari Februari libur. Oh, kenapa tuh? Kebanjiran. Oh iya benar. Sekarang masih banjir nggak? Masih. Anies Baswedan. Bapak Anies. Gimana Anda tidak ada perubahan? Tidak ada perubahan. Sebelah mana ya? Kemang mana? Kemang bawah, Kemang Timur. Kemang Timur. Kemang oh Timur. Iya, Kemang Timur ya. Depannya KUA persis. Lu masuk SMA situ? Situ. Iya. Kayak gimana tuh kehidupan waktu SMA? Tawuran, Pak. Di depan mata gue kelas 3. Diserang apa nyerang? Diserang. Oh, diserang. Guru ada SMK nyerang bawa bacok. Guru komputer gue dari lantai 3 turun bawa golok. Gokil. Gila, guru komputer. Guru komputer nyelamatin. Harusnya bawa Windows. Lebih ngapain dia, Pak? Kenapa guru komputer punya parang Aneh-aneh aja. Emang Anda mau ngambil kelapa? Kenapa punya parang? Anda punya keyboard, datang bawa keyboard, CPU, floppy disk, modem Anda bawa. Modem dial up. Modem dial up. Oh, guru lu ya? Pasti masih muda kan, gurunya masih muda. Masih. Ya seumuran lu lah. Iya. Dia sempat kena tahanan juga beberapa bulan. Gara-gara kejadian itu. Terus keluar kurus banget, ngajar lagi. Karena ngebelain siswa kan. Iya, tapi tetap aja nggak ada yang mempertanyakan kenapa di guru komputer punya parang. Makanya gue juga bingung. Kayaknya dia guru tuh nyambi deh. Kayaknya dia sebenarnya dia samurai sebenarnya. Aneh-aneh banget. Diserang ya lu ya? Diserang. Serem banget. Sering tuh kayak gitu tuh kalau lu diserang? Lebih sering menyerang sih kami. Oh, lebih sering ke SMK yang sama? Ke SMA biasanya. Karena kan ada serata, Pak. Oh. SMA itu seratanya paling bawah. Di atasnya SMK. Di atasnya yang paling disegani itu STM.
Oh, ini strata dalam tawuran. Dalam tawuran. Iya, sosokan lo langsung nyerang SMK STM Makanya yang SMK cari musuh SMA makanya aja. SMK itu yang bertandang ke teman. Iya. Dia bertandang dia cari gara-gara. Iya. Kalau sekolah SMA biasa, kalau gue di Gonzaga musuhnya cuma satu, cuma Pangudi Luhur. Itu juga berantemnya partai sifatnya. Jadi 3-3 udah 1 lawan 1. Nanti nilainya ya best of 3, 2-1, 3-0 gitu. Kalau rival kami 70 sama 6. 70 sama 6. Lu sosokan aja nyebut sekolah keren sebagai rival Enggak, lu. beneran. Gua pernah dicegat. Jadi kan dulu kalau misalkan SMA itu kan punya batik hari Kamis kan. Iya betul. Kan, dari batik lu ditandain dari batik, sekolah mana. ditandain. Iya Nah, betul. Makanya dulu batiknya suka dimasukin tuh ke dalam tas tuh biar nggak ditandain. Jadi ketika kami ospek itu yang ospek senior dibilang gini, sejak saat ini kalau mau sekolah bawa baju ganti. Iya betul. Gitu kan, buat jaga-jaga. Iya. Ya udah gua datang ke Blok M. Jadi gua ada kerja kelompok di Blok M, di Blok M Plaza sama teman-teman. Pulang, gua lupa masih pakai batik. Lewat terminal Blok M, dicegat Pak anak 70. Terus ya gitu? Gua bilang 60 ya? Enggak, saya anak Pamulang. Gue gituin aja, dilepasin. Kenapa lu sebut Pamulang? Rumah gua kan di Pamulang. Ya enggak, ditanya SMA-nya mana, jawabnya rumah. Ini aneh-aneh. Yang lebih bego lagi tuh anak yang dilepas juga. Dilepasin aja gitu. Karena gua mungkin cupu kali, Pak. Iya, Karena mungkin. gua anak rohis. Iya benar. Dan dulu tuh ya, selain batik, sekarang kayaknya udah enggak, tapi dulu tuh lokasi, ini batch ya, yang ada lokasi sekolahnya. Betul. Kan itu kadang-kadang juga itu tuh pakai selotip, bukan selotip, tensoplas. Ya. Jadi kalau kadang-kadang kita ngeliat anak SMA tuh sini ada tensoplas. Padahal kan sebenarnya bisa dibuka ya. Benar. Atau mungkin ada yang dibuka ternyata bolong. Ini apa nih? Set masih bukanya bolong ya, bukan kulit ternyata. Oh, jadi itu tawuran. Jadi itu sebenarnya penuh. Gua enggak pernah tawuran kalau gua. Oh, lu cuma gua tahu doang. Cuma gua biasa koran. Tapi ini dari cerita ini nggak ketemu. Dari mana nih kok tiba-tiba muncul semangat sosialnya? Dari mana? Apakah karena lu kuliah gue. Oh, dari kuliah. Gue kan kuliah sempat 1 tahun teknik informatika tuh di Jakarta swasta, gap year lah. Terus karena nggak cocok karena gue pernah ngeliat Pak orang transaksi narkoba sebelah gue di kampus. Wow. Di kampus gue. Sejak saat itu gue bilang gue nggak akan pernah bisa sukses jadi orang kalau di sini. Oh, jangan disebut ya nanti. jangan. Terus akhirnya gue belajar. Lu Brawijaya? Ya gue di Brawijaya. Akhirnya gue belajar segala macam. Terus akhirnya lolos tanpa bimbel. Padahal tahun pertama gue bimbel, gue habis duit banyak sekali tapi nggak. Gue juga bimbel dari dulu segala macam gue telan tuh SSC. Apa aja sih bimbel dulu? Ada Sony Sugema College. Gue Primagama, Ganesha Operation. Terus apa? BTS 88, BTS UI. Teknos. Tau Teknos nggak? Nggak tahu, itu beda angkatan zaman gue udah nggak ada. Semuanya gue siketin. Itu semua bimbel tuh nyedot duit aja kerjanya. Gue pernah daftar ke kampus lu. ITB? Iya. Ngambil apa? Teknik informatika. Oh, teknik informatika. Daftarnya kan mahal tuh ya? Iya. 800 apa 1 koma gitu. Oh, angkatan lu? Angkatan gue. Gak lolos. Iya. Padahal tuh duit bokap gue ngutang. Harusnya lu masuk seni rupa, masuk dah. Blon-blon kayak gue semua. Nggak, tapi intinya adalah semangat aktivisme, semangat sosial numbuhnya waktu kuliah. Tapi gue percaya ya, kayaknya pengalaman itu pasti ngasih dampak sama pembentukan karakter. Yeah. Orang yang kan sekarang itu kan gue sering ngasih workshop tentang passion, tentang dunia berkarya, entrepreneurial. Kadang-kadang tuh ada orang yang nggak tahu dia tuh, jangankan passionnya, dia nggak tahu dia tuh sukanya apa, nggak kenal karakternya. Kalau lu didalamin, salah satu alasannya adalah karena hidupnya tuh cenderung gitu-gitu aja, monoton aja. Jadi manusia biasa udah. Iya, nggak, kurang ragam ya. Kadang-kadang ya harus diakuin, ketika kondisi terdesak dan ketika kondisi sulit, justru prinsip-prinsip kita tuh jadi nongol. Jadi kita tahu apa yang mau gue lakukan, apa yang nggak mau gue lakuin, kerasa. Dan itu munculnya dari pengalaman hidup. Dan itu, kawanku, adalah yang kaya dari Anda. Sehingga mungkin itu ditambah dengan pengalaman waktu kuliah, akhirnya ngebentuk sampai dengan hari ini. Karena dia cerita sama gue, dia sebenarnya udah kerja korporat tapi nggak ngerasa nyaman, gaji gede gaji, tapi nggak ngerasa ada kebahagiaan. Dan ini cerita yang berulang-ulang terjadi. Ada seseorang, nggak usah disebut namanya karena dia cukup terkenal, dia itu kerja oiling. Ini yang mau gue sebut ini pengacara yang sangat terkenal, pernah ngebela Bibit Chandra waktu zaman KPK polisi dulu, Cicak Buaya. Sebelum dia jadi pengacara, dia tuh lawyer. Dia tuh oiling. Dan udah kerja dari 97-an, 96 akhir. Dia kerja oiling di offshore, gajinya itu $. Jadi ketika Chris Bond, gajinya tiba-tiba berlipat-lipat ganda. Jadi dia kaya raya.
tapi gamang gitu, kosong, nggak ngerasa bahagia. Bayangin, lu udah kaya raya di usia muda, nggak ngerasa bahagia, akhirnya ditinggalin itu semua, ngulang lagi dari nol belajar hukum. Duitnya nggak kayak dulu, ninggalin semua pekerjaan. Tapi dia bilang sama gue sih udah nabung untuk bisa hidup, bayangin saking kayaknya nih orang. Jadi itu aman berarti kan? 4,5 tahun dia kuliah hukum, duitnya tuh dari yang kerja oiling itu. Kebayang nggak berapa banyak duitnya? Udah bayar kuliah sendiri, hidupnya dari situ, berarti duitnya banyak. Yeah. Tapi ternyata duit banyak tuh nggak ngasih jaminan bahwa lu akan bahagia. Dia tinggalin itu, duit ditinggalin karena dia pengen kehidupan yang berdampak. Dan itulah mungkin yang dia cari, dan anak-anak yang ada di sini cari. Dan kalau misalnya lu pengen mencari dampak, lu bisa lakukan itu dengan membantu adik-adik pasien kanker yang dibantu oleh Pita Kuning. Kan kita semua punya masa kecil untuk diceritakan, tapi mereka punya masa depan untuk diperjuangkan. Jadi kalau pengen ngebantu, silakan di sosmednya, Twitter Pita_Kuning, Instagram juga Pita_Kuning, websitenya adalah pitakuning.or.id. Dan bantu-bantu kalau misalnya ada program bisa cari Raka di sini, kemudian ngobrol-ngobrol. Alamat kantor ada di website nggak sih? Ada kan harusnya ya? Ada ya. Silakan ke situ, cek aja informasinya, baca-baca. Dan kalau misalnya lu tergerak untuk nolong, silakan. Di sini tuh kami percaya semua orang tuh bisa bantu. Cuman masalah mau atau enggak aja. Nggak ada bantuan gede, nggak ada bantuan kecil. Lu punya duit 50.000 untuk anak-anak, itu bisa beli kertas, beli krayon berjam-jam, lupa kalau mereka sakit. Jadi cuman masalah lu mau atau enggak. Silakan cek di situ. Raka, selamat bertugas sebagai ketua baru. Thank you bro. Semoga amanah bisa ngejalanin ini jadi baik dengan tim-tim yang lain, dan semoga gue juga bisa terus ngebantu. Amin. Sehat terus semuanya. Thank you. Thank you. Bye.